Kita memang di Ciputra tidak menyewakan apartemen ya. Kita ada unit-unit yang untuk dijual dalam bentuk kondominium. Nah, kondominium ini kita lihat memang tentu seperti saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa apartemen itu oversupply sangat masif di tahun 2000, dimulai tahun 2011. Terus-terusan sampai akhirnya melemah pasarnya itu di tahun 2014. Ini kalau yang kita di perusahaan di Ciputra Development alami. Nah, ini oversupply yang luar biasa besarnya, terutama di kota Jakarta, itu tentu penyerapannya akan lama sekali. Karena demand-nya itu kan tidak sebesar itu, sedangkan yang membuat supply, yang membangun itu luar biasa banyaknya. Dari developer besar sampai yang belum menjadi developer mencoba membangun apartemen. Jadi oversupply yang besar itu penyerapannya perlahan-lahan. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa penyerapan itu sudah terjadi sedikit-sedikit. Nah, sekarang kelihatannya penyerapan itu sudah mendekati akhir ya. Mudah-mudahan akan mulai penuh lah, mulai sudah terjual semuanya. Kita tidak tahu kapan, tapi mudah-mudahan dalam 2 tahun ini bisa terserap. Mungkin dari Knight Frank juga punya data yang lebih lengkap, di mana informasi supply dan demand itu bisa lebih detail disampaikan oleh Syarifah. Pak Harun, dalam hal oversupply kan sudah terjadi dari 2011 ya Pak. Ya, lalu Anda melihat Ya, 2014 akhirnya ada suatu lock yang akhirnya mulai tertutup dengan adanya penambahan demand-demand terhadap apartemen itu sendiri. Dalam hal ya. mencapai titik equilibrium antara supply dari apartemen sendiri sampai demand juga yang diharapkan akan meningkat itu, strateginya seperti apa Anda melihatnya? Wah, waktu itu ketika oversupply itu dinyatakan di tahun 2013-2014 bahwa ini akan terjadi oversupply yang besar sekali, itu saya pernah mendapatkan report bahwa dalam 6 tahun berikutnya ini penyerapan apartemen yang oversupply itu akan lama sekali, akan memakan waktu lebih dari 6 tahun. Hmm, Nah, itulah yang kita sebagai developer tentunya berhati-hati. Kita tidak menambah supply, hmm. kita sangat berhati-hati. Apa yang sudah kita bangun harus kita selesaikan karena sebagian sudah terjual, tetapi yang belum dibangun kita stop sama sekali tidak kita bangun. Baik. Karena oversupply yang masih terjadi, Baik. begitu. Sebelum saya beralih ke Ibu Syarifah, tadi kan Anda juga menyatakan bahwa ada lembaga riset yang mengatakan dalam hal mencapai titik sama supply dan demand dari apartemen ini memakan waktu 6 tahun. Berarti kalau dari 2013, Betul. kalau saya tarik di 2020 ya Pak ya, atau 2019, apakah Iya, equilibrium itu sudah tercapai? menurut saya belum. Karena Hmm, kita ternyata tahun 2020 itu ada pandemi. Nah, ini yang tidak pernah diperkirakan. dibayangkan atau proyeksinya tidak Ya. pernah diperkirakan dalam membuat proyeksi tersebut. Nah, terjadi pandemi, properti terhenti, hampir semua segmen properti terhenti. Nah, disitulah kita lihat bahwa 2020, 2021, dan 2022 penjualan apartemen itu hampir minimal sekali, Hmm, sangat-sangat minim. baik. Nah, saya akan beralih ke Kita harapkan Ibu. mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik. Baik, mudah-mudahan ya Pak ya dengan adanya memang sentimen yang baik, Ya, PPKM sudah berakhir, betul, dibuka kembali, lalu juga betul sekali, optimis tersendiri dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan lain-lain, betul mudah-mudahan. sekali. Saya akan beralih Ya, ke Ibu Syarifah. Walau memang tadi juga ada tantangan yang begitu berat ya dari segi okupansi dan juga kepemilikan apartemen karena tadi juga Pak Harun menyebut ada oversupply lalu di satu sisi juga dihantam pandemi dari 2020, 2001, 2022 yang minim sekali demand-nya. Namun yang kita terima ada angin segar nih Bu Syarifah mulai menyapa bisnis apartemen tanah air dari data Knight Frank Indonesia menyebut ada kenaikan sebesar 2% lebih di tahun ini ya untuk permintaan dari apartemen sendiri. Apa yang Anda lihat menjadi alasan okupansi apartemen bisa terus naik dan apakah hal ini masih akan berpotensi naik di tahun ini di 2023? Baik, terima kasih Mbak Syah. Memang kalau kita bicara terkait apartemen ya,
yang secara umum beroperasi di Jakarta. Seperti yang disampaikan Pak Harun tadi bahwa tipenya beragam. Jadi ada tipe yang jual disebutkan sebagai kondominium dan juga ada tipe yang sewa yang dikelola oleh operator ya atau apartemen sewa. Jadi ketika disebutkan bahwa ada peningkatan 2% dari keterisian apartemen sewa, memang kami melihat bahwa apartemen sewa ini umumnya demand-nya berasal dari para warga negara asing. Jadi ketika pandemi mereda, open border ya dan PPKM melonggar, kegiatan juga berangsur pulih. Dengan demikian, maka keterisian ruang-ruang apartemen sewa mulai kembali lagi diisi oleh para WNA dan para korporat ya dalam jangka waktu yang panjang long term dan experience dari konsumen untuk mencoba staycations di ruang-ruang apartemen pun masih berlanjut untuk short term ya. Demikian yang terjadi untuk segmen apartemen sewa. Jadi memang di tahun ini update terakhir kami melihat memang ada 2% kenaikan okupansi untuk apartemen sewa di Jakarta. Lalu bagaimana terkait angin segar untuk apartemen jual atau kondominium? Memang secara umum stok saat ini cukup banyak. Terbukti dari catatan kami pada akhir tahun lalu setidaknya 13 proyek baru masuk ke pasar. Ya, 13 building baru masuk ke pasar. Menambah stok saat ini berada di angka sekitar 252.000 unit. Ya, saya rasa masanya saat ini memang cukup challenging untuk pemasaran apartemen jual. Ya, namun kami melihat secara umum permintaan tahunan memang koreksi yang cukup dalam terjadi di masa pandemi 2020-2021. Permintaan tahunan yang umumnya mencapai mungkin di masa-masa non pandemi bisa mencapai 15.000 unit per tahun. Di masa pandemi hanya mencapai sekitar 5.000 unit saja. Jadi 2 tahun 2020 dan 2021 permintaan tahunan kondominium di Jakarta hanya mencapai 5.000 unit saja. Dan kami melihat bahwa di 2022 ini relatif membaik ya, serapan sudah mulai berada pada angka di atas 5.000. Which berarti permintaan tahunan sudah lebih membaik dibandingkan masa pandemi. Ya, namun memang belum kami rasakan pulih seperti masa performa kondominium sebelum pandemi.